Pada tahun 1958, di Akademi Militer, seorang pemuda yang penuh ambisi menempuh pendidikan di sana. Ibu Tendean bangga padanya. Meskipun ibu dan ayah Tendean sangat ingin anak laki-laki satu-satunya ini berkarir menjadi dokter atau insinyur. Karena menjadi tentara berarti harus siap mempertaruhkan nyawanya demi negara. Sedangkan kakak perempuan Tendean sangat mendukung Pierre Tendean dalam Akademi Militer. Setelah mengikuti rangkaian tes, Pierre Tendean akhirnya lulus seleksi tahap akhir sebagai calon taruna tahap 1 atau G1. Tendean memilih jurusan teknik atau ZENI, yang merupakan cabang teknis militer Angkatan Darat. Selama menempuh pendidikan di sana, Pierre Tendean mengalami beberapa latihan fisik yang sangat keras. Mereka bahkan harus berjalan tiarap di atas balok es. Ibu Pierre Tendean yang mendengar tentang kerasnya latihan fisik di akademi itu membuatnya merasa resah, sedih, bahkan khawatir. Melihat ibu Tendean yang sedih, teman-teman Pierre Tendean bertanya kepadanya, "Keluargamu orang kaya, orang terpandang, bapakmu seorang dokter. Mengapa kamu masuk militer dan ikut berdarah-darah, berlumpur-lumpur bersama kami? Untuk apa?" Pierre Tendean menjawab, "Selama ini keluarga saya sudah dibantu banyak oleh negara. Sekarang adalah kesempatan saya untuk mengabdi kepada negara." Mendengar hal itu, teman Pierre Tendean terdiam dan merenung. Pada tahun 1961, setelah lebih dari 3 tahun menempuh pendidikan di sana, Pierre Tendean dari Korps ZENI menunaikan tugas pertamanya, yaitu memberantas pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Bukit Barisan, Sumatera Barat. Saat libur tugas di Medan, temannya mempertemukan Pierre Tendean dengan seorang wanita. Disinilah untuk pertama kalinya Pierre Tendean bertemu dengan seorang wanita bernama Rukmini. Rukmini adalah seorang gadis yang cantik, cerdas, dan memiliki kepribadian yang baik hati. Mereka langsung merasakan adanya hubungan yang spesial di antara mereka berdua. Dan akhirnya mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi impian dan harapan, serta saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Mereka berdua memiliki impian untuk membangun kehidupan bersama, memiliki anak,
dan membangun masa depan yang cerah dan bahagia. Tapi, sayangnya Pierre Tendian mendapat panggilan untuk mengikuti sekolah intelijen TNI Angkatan Darat selama 3 bulan di Bogor, Jawa Barat. Dan ya, Pierre Tendian mendapat nilai yang sempurna, sehingga ia dipercaya untuk terlibat di berbagai misi intelijen dan ditugaskan untuk terjun dalam operasi Dwi Korah. Hal ini membuat Pierre Tendian mendapat banyak sekali keterlibatan dalam misi intelijen di luar Indonesia. Dan saat ditugaskan dalam operasi Dwi Korah, Tendian sering mendapatkan berbagai tugas dengan durasi yang tidak menentu. Hal ini membuat Tendian berkomunikasi melalui surat, dan dia meluapkan rasa rindunya pada orang tua dan pacarnya Rukmini melalui surat itu. Ketika Tendian mendapat cuti, dia pulang untuk menemui ibunda tercinta. Ibu Pierre Tendian sangat senang, meskipun juga diiringi dengan rasa khawatir. Bahkan dia menyempatkan pergi ke Medan untuk menemui sang kekasih Rukmini. Pertemuan itu membuat Rukmini senang, meskipun masih dengan diiringi rasa khawatir. Karena Tendian ditugaskan di garis depan peperangan. Hubungan mereka yang terhubung hanya melalui surat menambah kekhawatiran itu. Namun kekhawatiran itu seketika hilang ketika Pierre Tendian memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dan memutuskan untuk menikahi Rukmini dalam beberapa bulan ke depan. Pada tahun 1965, Pierre Tendian dipilih oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan untuk menjadi ajudannya. Hal ini membuat Ibu Pierre Tendian merasa tenang karena anak laki-lakinya sudah mendapat tugas yang lebih aman, yaitu menjadi ajudan Jenderal A.H. Nasution. Sebagai ajudan, Pierre Tendian bertugas membantu Jenderal Abdul Haris Nasution dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Pierre Tendian dikenal sebagai seorang perwira yang memiliki integritas, disiplin, dan loyalitas yang tinggi. Dan dia sangat dihormati oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dan dianggap sebagai salah satu perwira yang paling terpercaya. Setelah menjadi ajudan Nasution, Pierre Tendian memiliki hubungan yang dekat, khususnya dengan anak-anak Nasution, yaitu Yanti Nasution dan putri kecil bernama Ade Irma Suryani Nasution yang waktu itu masih berusia 5 tahun. Bahkan, Pierre Tendian sering kali menemani Ade Irma bermain di halaman rumah. Pada tanggal 30 September 1965, yang merupakan hari ulang tahun ibunya, Pierre Tendian berjanji untuk hadir di pesta ulang tahun ibunya. Namun, karena dia masih bertugas, akhirnya Pierre Tendian memutuskan untuk pulang di keesokan harinya. Di malam itu, Ibu Pierre Tendian menunggu kabar dari anak kesayangannya.